penerapan tidak berisik ketika proses pembelajaran sangat efektif karena berisik ketika proses pembelajaran dapat mengganggu konsentrasi belajar. Ya, bagus. Beri tepuk tangan. Ayo, pertanyaannya siapa lagi nih? Mulan, silakan. Silakan bacakan. Menurut saya harus mentaati peraturan seperti piket kelas harus secara keseluruhan dan menjaga kebersihan bersama-sama. Ya, terima kasih. Tepuk tangan untuk Mulan. Sekarang mari kita buatkan keyakinan kelas sesuai dengan apa yang kalian buat barusan. Keyakinan kelas sudah kita buat dan kita sepakati bersama. Ibu mohon dari keyakinan kelas tersebut kalian bisa melaksanakannya dengan baik. Bagaimana bisa melaksanakannya? Bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, di pagi hari ini kita bisa berkumpul untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi budaya positif di sekolah. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu Guru yang berkenan hadir untuk mengikuti kegiatan ini. Adapun materi yang akan saya sampaikan, yang pertama adalah perubahan paradigma dari stimulus respon ke teori kontrol. Tapi sebelumnya saya akan jelaskan dulu apa itu budaya positif. Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif diawali dengan paradigma tentang teori kontrol. Nah, sekarang kita perhatikan bersama perubahan paradigma dari stimulus respon ke teori kontrol. Pada stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Sedangkan dengan teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Di dalam teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan ada pada saat dukungan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Itu yang ada di dalam teori kontrol. Kemudian model berpikir menang kalah, sedangkan teori kontrol tidak mengenal menang kalah, tetapi model berpikir menang-menang. Kemudian untuk menciptakan budaya positif di sekolah, kita juga harus mengenal disiplin positif. Kita mesti mengetahui atau mampu memaknai kata dari disiplin yang sesungguhnya. Ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak kita? Apa yang terlintas di pikiran kita? Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan bila perlu tidak digunakan sama sekali. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Menurut Ki Hajar Dewantara, disiplin itu ada pada diri kita atau termasuk ke dalam motivasi intrinsik. Seandainya kita nggak bisa mendisiplinkan diri sendiri, maka di situ terjadilah pendisiplinan yang dilakukan oleh orang lain. Dalam hal ini misalnya penguasa. Kalau di sekolah berarti yang mendisiplinkan murid itu adalah pihak dari sekolah. Padahal yang sebenarnya harus dilakukan itu harus ditumbuhkan dari anak didik kita itu, yaitu disiplin
positif yang berasal dari dalam diri siswa tersebut. Nah, inilah nilai-nilai kebajikan universal yang dijadikan acuan untuk terwujudnya budaya positif. Bapak Ibu boleh memperhatikan di sini ada beberapa nilai-nilai kebijakan universal, yaitu yang pertama mengacu pada profil pelajar Pancasila. Di sini sudah terlihat jelas nilai-nilai kebajikan yang harus diadopsi oleh kita sebagai guru untuk mewujudkan budaya positif di sekolah. Setelah kita memahami tentang disiplin positif, sekarang tibalah pada sebuah istilah baru untuk saya, ya mungkin untuk Bapak Ibu juga, yaitu istilah restitusi. Restitusi adalah sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih baik. Kemudian restitusi juga adalah proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Bapak Ibu guru hebat, untuk mewujudkan budaya positif bisa dimulai dengan pembentukan keyakinan kelas. Ini terutama bisa kita lakukan oleh wali kelas di masing-masing kelas. Pembentukan keyakinan kelas. Kenapa jadi pembentukan bukan peraturan? Karena pembentukan keyakinan di sini akan melibatkan kedua belah pihak, yaitu antara pihak guru atau pihak sekolah dengan pihak murid. Jadi dalam keyakinan kelas itu tidak dilakukan oleh sepihak, tapi oleh kedua belah pihak dan disepakati bersama. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Sebagai contoh, misalnya setiap anak diminta oleh Bapak Ibu untuk meyakini apa yang menurut mereka itu baik. Nah, sekarang saya akan membahas tentang 3 motivasi perilaku manusia yang membuat seseorang ingin melakukan sesuatu. Yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Mungkin Bapak Ibu pernah melihat seorang anak melakukan sebuah kegiatan karena takut dihukum. Ini sebenarnya motivasi yang paling rendah. Karena dengan takut dihukum, anak itu akan melakukan sesuatu yang menurut dia itu tindakan tersebut hanya untuk menghindari hukuman saja. Kemudian yang kedua yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini merupakan motivasi yang masih termasuk ke dalam motivasi ekstrinsik. Hanya karena ingin penghargaan, anak-anak itu melakukan sesuatu. Di mana dia nanti tidak mendapat penghargaan atau tidak mendapat hadiah, dia akan tidak melakukan hal tersebut. Ya. Yang ketiga, sebenarnya inilah motivasi yang paling bagus, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Sekarang tiba saatnya kita mengenal kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima atau kebutuhan untuk diterima. Yang ketiga, penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Yang keempat, kebebasan atau kebutuhan akan pilihan. Dan yang terakhir adalah kesenangan atau kebutuhan untuk merasa senang. Apa hubungannya ini dengan peserta didik kita? Hubungannya sangat erat sekali, karena dengan kita mengetahui latar belakang kebutuhan mereka, maka ketika mereka berbuat kesalahan, kita tidak langsung menyalahkannya. Dengan cara kita mengetahui kebutuhan dasar anak, maka ketika kita menangani pelanggaran tersebut, kita akan menanganinya secara humanis. Ya, itulah
pentingnya kita memahami kebutuhan dasar manusia. Materi selanjutnya yaitu 5 posisi kontrol. Perlu Bapak Ibu ketahui, ada 5 posisi kontrol yang mungkin selama ini kita ada di posisi itu. Yang pertama, posisi penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya, atau awas, kamu selalu saja salah, pasti selalu yang terakhir selesai. Nah, mungkin tanpa kita sadari kita telah melakukan itu. Dan perlu Bapak Ibu ketahui bahwa posisi penghukum ini sangat kurang tepat untuk kita lakukan. Dan yang terakhir adalah posisi manajer. Ya, inilah posisi yang paling baik untuk kita terapkan terhadap peserta didik kita. Di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Jadi di sini seandainya diperlukan kita bisa juga di posisi teman atau pemantau katanya. Karena yang 3 terakhir ini, yang posisi teman, pemantau, dan manajer ini akan menciptakan identitas sukses. Berkata, apa yang kita yakini? Nah, apa yang kita yakini ini akan kembali ke keyakinan kelas yang telah kita buat bersama, yang tadi sudah saya jelaskan. Kemudian, apakah kamu meyakininya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Kemudian, apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Ini yang terjadi pada posisi manajer. Sehingga murid tidak akan merasa rendah diri, tidak akan merasa disalahkan, tetapi dia akan bangkit. Dia akan bangkit melalui motivasi yang ada pada dirinya. Setelah itu dia bisa kembali ke kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat lagi. Itulah yang diharapkan dari posisi manajer. Dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Di dalam segitiga restitusi terdapat 3 langkah yang harus dilakukan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Kemudian langkah yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika langkah 1 dan langkah 2 sukses dilakukan, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Penting menanyakan ke anak tentang kehidupan ke depan yang dia inginkan. Ketika mereka sudah menemukan gambaran masa depannya, guru dapat membantu mereka untuk tetap fokus pada gambarannya. Melalui segitiga restitusi, kita dapat mewujudkan mereka menjadi murid yang merdeka. Mereka mampu menyelesaikan masalah dengan motivasi internal dan bertanggung jawab terhadap pilihannya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Barangkali mau ada yang ditanyakan? Alhamdulillah, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan ilmu yang barusan saya sampaikan dari pendidikan guru penggerak bisa dipahami dan bisa dilaksanakan dengan baik, sehingga tujuan kita untuk mewujudkan budaya positif di sekolah bisa terlaksana. Mohon maaf jika ada kesalahan atau ada kata-kata yang kurang berkenan. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.